Halo, selamat malam semuanya teman-teman Komisi Jatim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi sama saya Rica Asri Devianti. Hari ini kita akan belajar bareng sama Om Indra. Om Indra itu adalah Ketua Umum Komisi Nasional. Lah, ini bagus banget materinya malam ini. Nah, Om Indra udah datang nih. Nah, kita perkenalan dulu. Saya Asri Casri Devianti selaku Sekretaris Daerah Komisi Jawa Timur. Hari ini kita akan belajar bareng nih caranya apa sih, bagaimana sih keberatan-keberatan pelanggan itu bisa menjadikan kita peluang untuk penjualan loh. Nah, bagaimana caranya itu? Nanti kita bisa belajar bareng sama Om Indra. Nah, teman-teman jangan lupa nanti stay tune 1 jam mendatang kita akan belajar bareng sama Om Indra. Kebetulan Om Indranya juga sudah bergabung sama kita, tinggal kita nanti akan mengundang dan kita bisa kolek itu, belajar bareng. Udah luar biasa pokoknya Om Indranya. Saya sapa dulu, selamat datang untuk Didit, selamat datang untuk Om Indra, selamat datang untuk Mbak Intan dan Mas Ferdi Santoso ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu di minggu kedua dan di minggu keempat kita akan belajar bareng. Komisi Jatim juga akan mengadakan live IG juga, nanti juga akan mengadakan live Zoom juga nantinya, yaitu salam tamu, salam Sabtu malam Minggu bersama Komisi Jatim. Nanti juga pembicaranya akan banyak juga, pembicaranya juga bagus-bagus dan sangat luar biasa. Jadi jangan lupa follow terus Instagramnya Komisi Jatim dan Komisi Nasional, karena nanti akan ada banyak informasi untuk kita belajar tentang dunia sales ya. Oke, saya persingkat aja, kita langsung undang Om Indra dan kita bisa langsung belajar bareng sama pakarnya. Iya, sip. Halo, selamat malam Om Indra, apa kabar? Selamat malam. Malam, Kayaknya muka semua ya. Mundurin lo. Ya. Oke, hai. Halo, gimana kabarnya Om? Sehat? Kabar baik, luar biasa. Dahsyat, yes. Yes. Itu slogannya komisi banget ya Om ya. Yo, gimana, Ya, Om. gimana? Hari ini kita Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah, luar biasa Om. Kemarin masih jadi nomor 1 Om di Wih, jualan mobilnya. mantap. Banyak lagi nih, belajarnya dari Om Indra sama teman-teman komisi. Congratulations. Waduh, luar Ya, biasa, mantap. Ya, ini gimana? Kita ngobrol apa hari ini? kita hari ini mau belajar tentang handling problem ya Om ya. Kebetulan banget nih di dunia sales itu banyak banget keberatan-keberatan dari pelanggan yang tidak bisa menghasilkan penjualan Om. Nah, tapi untuk malam ini kita belajar tentang sama Om Indra itu tentang bagaimana sih menghadapi keberatan itu bisa menjadi peluang penjualan untuk kita sebagai seorang sales Om. Menghadapi keberatan ya? Oke, Ya, siap. menghadapi keberatan. Oke, yang pertama adalah kalau saya bilang adalah yang pertama itu kita harus ngomongin tentang mindset sih. Jadi mindsetnya Oke. seorang sales itu dalam menghadapi penolakan atau dalam menghadapi keberatan pelanggan itu seperti apa? Mhm. Oke. Kalau biasanya kalau misalkan orang sales kemudian udah prospek, udah presentasi gitu ya, terus kemudian sudah itu udah nawarin, udah trial closing, tiba-tiba ada keberatan. Kira-kira biasanya yang yang sales rasakan seperti apa sih, Cak? Pasti down Om. Down Bang. Down banget ya. Down banget. Udah Aduh. capek-capek, udah kayaknya prospeknya bagus gitu ya, terus kemudian tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba dia ada penolakan, ada keberatan gitu ya, Bener. down gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan, sorry, kamu suka belanja kan? Catering Suka. masih jalan bisnis? Bisnis masih jalan Alhamdulillah Om. Masih jalan ya. Nah, kalau belanja ke pasar gitu ya, kalau belanja ke pasar, kemudian nanya harga apa ya, harga kangkung deh. Kangkung berapa sih sekarang seikat? Kangkung seikat ada yang 5.000, ada yang 10.000 Om, tergantung Ada yang kangkungnya lima juga. ribu, ada yang 10.000. Nah, Iya, bayangin nih, 10.000. bayangin. Oke. Bayangin ada tukang kangkung gitu ya, tukang kangkung, jualan kangkung seikat 5.000. Terus Ah, kemudian ada ibu-ibu datang. Terus ya. kemudian, Kak, Bang, kangkungnya berapa? 5.000, Hmm, Bu. Terus kemudian kira-kira si ibu gimana biasanya? Oh ya masih udah, beli dikit-dikit. 5 atau dia ini dulu, atau dia nawar dulu. Mahal banget sih, Bang. Iya, benar benar benar. Masa kangkung segini 5.000? Iya, Biasanya gitu ya. benar benar banget. Kira-kira sih, Biasanya nawar lagi tuh Om. kira-kira, kira-kira tukang kangkungnya ini nggak ngedon nggak kira-kira? Ngedon.
Bu ini udah murah Bu, masa iya mahal, masih mahal gitu kan biasanya. Nah, tapi masih senyum ya? Iya masih senyum. Masih senyum, nggak ada yang ini, nggak ada yang curhat nggak sama sama apa namanya tukang kangkung, curhat sama sama tukang kangkung yang lain. Gila gue nawar apa namanya 5.000 terus kemudian ditawar sama ibu-ibu kayak kan dicurhat atau enggak? Biasanya curhat Om. Biasanya Curhat kebanyakan ya? yang curhat. Iya, biasanya kebanyakan yang curhat. Wah, oke. Tapi kalau tiap hari ketemu 100 orang ibu-ibu yang kayak gitu, kira-kira dia masih curhat nggak? Enggak kayaknya Om. Enggak ya? Kenapa Iya, enggak? Karena sudah terbiasa, betul ya? bisa. Iya, betul. Nah, jadi kalau buat saya, kalau kita di dunia sales, itu kalau misalnya menghadapi yang namanya keberatan, menghadapi yang namanya tawar-tawar, menghadapi yang namanya penolakan, itu seharusnya uratnya sudah kuat. Oh gitu ya. Yang ngedown-ngedown Iya, itu biasanya adalah yang yang kurang kurang banyak. banyak ditolak. Iya, 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 benar-benar. Karena kenapa? Karena di dunia penjualan, saya nggak tahu sih, Rica kalau misalkan udah berapa lama di Daihatsu ya? 1,5 tahun Om. 1,5 tahun. Selama setengah tahun ini sudah ketemu kira-kira berapa berapa ini berapa orang calon pembeli kira-kira Kalau customer. calon pembeli udah ratusan orang Om. Ratusan orang ya. Ratusan orang. Kira-kira ada nggak berapa persen yang langsung beli, Cak? Dari ratusan orang itu yang 1,5 tahun itu kurang lebih sekitar dari 500 orang misalkan ya Om ya, Hmm? atau Hmm. 300 orang paling nggak 50% yang melakukan pembelian. Bukan, yang begitu dibilangin berapa Cak harganya? Harganya segini, terus kemudian dia langsung beli. Ah, itu harganya murah, saya beli. Berapa banyak? 0,01 kayaknya Om. 0,01 ya. Tuh, katanya Madani itu, hostnya sudah sering ditolak, udah pakar katanya. Nah, jadi kalau misalkan 0,01%, boleh nggak saya bilang bahwa ternyata keberatan atau ditolak itu adalah sesuatu yang wajar? Wajar. Dan itu sudah menjadi apa makanan kayaknya untuk jadi untuk Makanan ya. dunia sales. Iya, untuk makan untuk Yang tidak jadi wajar itu malah adalah sebaliknya. Kalau misalnya ditawarin terus kemudian langsung mau. ya Bener kayak nggak? gitu. Ya benar-benar itu nggak wajar malahan ya Om ya. Itu malah nggak wajar. Ya, benar sih. Nah, jadi kalau misalkan kita jadi sales, terus kemudian apa namanya ketemu sama orang, terus kemudian orang itu begitu ditawarin langsung mau, malah curiga. Iya, iya. Iya Benar. kan? Malah curiga. Kenapa tiba-tiba dia mau? Pasti ada apa? Jangan-jangan, jangan-jangan ada sesuatu nih. Gitu. Jadi yang pertama adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya adalah Mindset-nya. jangan mengharap, jangan. Saya suka sama Om Bob Sadino. Iya, iya, iya. Bob Sadino bilang adalah kalau jualan cari yang nggak mau. Nyari yang nggak mau ya Om. Oh, Eh, eh, bukan nyari yang mau. Karena kenapa? Karena Om Bob tahu bahwa kalau misalkan saya nawarin kepada 100 orang, 90 nggak mau, tapi 10 mau. 10 mau ya. Oke. Iya, daripada saya kecewa mencari yang 10 yang mau, terus kemudian 90 nolak, udah saya cari aja yang nggak mau. Kenapa? Kalau nggak mau, oh ya udah wajar. Tapi Ya. begitu ada yang mau ya udah, syukur alhamdulillah kan gitu. Iya, iya benar. Iya, jadi yang pertama adalah mindsetnya dulu bahwa yang ada keberatan, yang ada menolak itu adalah sesuatu yang wajar. Dan yang kedua adalah gini, kalau misalkan kamu ditawarin sesuatu, Cak, tawarin sesuatu, terus kemudian kamu nggak minat gitu, nggak minat dengan produk yang ditawarkan. Hmm. Kira-kira kamu akan nawar nggak? Nawar, pasti nawar. Kamu nggak minat loh. Iya. Kamu tidak berminat, kamu tidak mau beli. Kamu tidak Oh, mau beli barangnya. nggak akan nawar karena nggak pengen beli sesuatu. Karena nggak pengen beli sesuatu. Benar. Kira-kira kamu akan ngeyel-ngeyelan nggak sama yang ini, sama yang jualan? Enggak. Atau cuma bilang saya nggak mau, udah gitu doang kan ya? Iya, paling udah Mbak, terima kasih gitu aja. Nah, tapi kalau kamu sampai nawar, kamu sampai ngeyel-ngeyelan sama yang jualan, Jual. artinya apa? Ada keminatan atau kemauan untuk beli. Yes, ada keminatan. Jadi kalau misalkan ada customer yang rese, yang nawar, terus kemudian banding-bandingin sama produk lain, terus kemudian nanyanya detail gitu ya, terus kemudian banyak banyak keberatan, tapi ini saya nggak suka nih warnanya, tapi saya nggak suka dengan ininya, dengan itu ya. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya dia sebenarnya sudah minat.
Sudah minat, ya. Ada minat di situ kan? Karena kalau Hmm, misalkan dia nggak minat sama sekali, ya nggak bakalan dia ngeyel-ngeyel kayak benar, gitu. Om. Benar, benar. Benar, Om. Jadi harusnya kalau teman-teman sales di lapangan ketemu orang yang kayak gitu, malah harusnya lebih semangat. Lebih semangat ya. Lebih Lebih semangat untuk semangat. ngejarin itu, Om ya. Iya, karena artinya adalah apa? Artinya dia ada sesuatu yang mengganjal. Sebenarnya dia mau beli, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Kalau Oke. ganjalannya ini kita buang, kita berhasil selesaikan masalah yang dia ngeganjel itu, maka penjualan pasti terjadi. Yes, betul sekali. Benar-benar. Selama ini gimana pengalaman-pengalaman jualan Daihatsu? Pengalamannya juga, ya ada sih, benar sih Om, benar apa yang Setuju dikatakan nggak dengan Bapak. yang kayak gitu yang saya Iya, bilang? benar. Benar Mungkin banget. ada yang apa, ada yang bermasalah dengan misalkan saya nggak tahu masalahnya apa sih, yang keberatan-keberatannya pelanggan biasanya apa sih kalau di mobil? Kalau di mobil itu karena kan kita berhubungan dengan pihak kedua ya, Mbak. Jadi Ah, kita kan pihak ketiga, pihak ke pertama adalah pembeli, pihak kedua itu adalah leasing, Om. Kadang-kadang kita hmm. si customer itu keberatannya kalau di dunia otomotif, di dunia mobil itu keberatan di perbedaan DP atau perbedaan angsuran, biasanya seperti itu. Nah, itu Oh, ada oke. beberapa case juga sih, Om. Kayak Ah, misalkan misalkan si customer itu ada BI checking misalkan. hmm. Dan untuk menutupi biaya checkingnya itu untuk bisa approval, maka diharuskan untuk bisa up DP gitu kan. Kadang-kadang Ya, si customer itu keberatan dari penambahan DP-nya itu tadi Om. Nah, hmm. itu yang pertama. Terus yang kedua di perbedaan angsuran misalkan. Oke. Untuk penawarannya yang tanpa asuransi, tapi ternyata di approvalnya yang pakai asuransi gitu. Itu perbedaannya Oh, itu. oke. Ya, ya. Tapi kalau masalah itu selesai, artinya dia beli nggak? Beli, pasti beli. Beli, gitu ya. Jadi Benar. ada masalahnya kan di situ. Begitu masalahnya kita bisa selesaikan, kita bisa carikan solusi. Artinya adalah apa? Artinya pembelian itu sudah di tangan. Sudah di tangan, benar. Iya, iya. Iya. Jadi itu dulu mindsetnya dulu yang mesti kita benerin. Mindsetnya dulu. Jangan 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 mindsetnya sales itu adalah menganggap bahwa saya kalau saya tawarin harus beli. Hmm, Tidak mindsetnya semudah itu begitu ya? Ferguson. Iya benar-benar. Jadi harus ya itu memang adalah apa ya? Adalah sesuatu yang menarik lah. Enaknya dunia sales serunya kan seperti itu. Caranya seperti itu, berantem sama Heeh. customer, terus Nah, debat apa segala macam gitu ya Om ya? iya, 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 mencari-carikan solusi ini gimana iya. caranya gitu kan ya. Waduh, ini harus harus apa? Harus BI checking gimana nih biar lolos gitu kan Biar ya. lolos Nah, ya benar. ya ini dulu mindsetnya dulu yang mesti dibenerin. Kita harus semangat apa namanya bahwa yang namanya keberatan customer itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah tinggal tinggal dikit lagi gitu sampai sampai closing. Halo juga Priscilia di Surabaya. Wah, ini dosen Kita UPH nih, sapa-sapa dulu nih Om, mantap. teman-teman yang sudah bergabung Om. Kita Ya, sapa siap. dulu, selamat datang. Siapa ini? Om Madani, Kakak Ah, Yanmar. Mbak Dani perlu kita kita sapa nggak Pak Dani? Kayaknya enggak deh Om. Itu sudah ada Dia di mana-mana itu orang. eh, dia dari tadi ngecengin host mulu soalnya. Iya. Ada Kak Klar, ada Oji, ada Christian, ada Andi Mm-mm. Kusmanto juga, ada Wis, mantap. Bang Edis dari Suzuki, ada Mm-mm. Halo Vindi, Suzuki. Wah, ya dari Hendro Pratama sama Mbak Priscilia dari Surabaya. ya, Oh, siap. Wah, rame juga hari ini ya. iya, rame Om. Materinya bagus banget Om. Materinya Oke, jelas. mantap. Ya, jadi itu yang pertama. Pertama itu adalah mindsetnya dulu. Mindsetnya. Mindsetnya harus bener dulu. Jadi jangan ngarepin bahwa kita jualan apapun pasti diterima. Kita harus mindsetnya adalah ya keberatan itu adalah sesuatu yang memang perlu kita bantu. Kita perlu membantu customer kita untuk meringankan keberatannya dia. Hmm, Gitu. Nah, terus kemudian kita juga mesti sadari juga bahwa memang keberatan-keberatan itu ada dan keberatan-keberatan itu juga ada alasannya. iya. Nah, alasannya biasanya apa sih yang menyebabkan keberatan itu? Selisih biasanya Om. Kalau Selisih. di dunia mobil kalau Ah, di biasanya itu ah, selisih ya. Keberatannya itu selisih apa tuh? selisih itu tadi dari Sama penawaran tetangga sebelah. iya selisih harga Ah, sama sebelah.
Mbak kemarin Oke. di sini dapetnya ini, kok bisa Heeh. dapat ini, gitu. Ya, Oke. seperti itu. Ya, artinya ada yang perbandingan. Betul, perbandingan. Betul ya? Artinya ada Hmm, perbandingan. Jadi artinya dia punya keberatan karena dia membandingkan produk kita membandingkan. dengan produknya yang lain, dengan produk Betul, kompetitor lain, atau betul. produknya tetangga sebelah, merek yang sama cuma orangnya beda gitu ya. Nah, Hmm, yang kedua ada juga penyebabnya adalah karena ada keraguan. ada keraguan. Oke. Keraguan, merek ini saya belum pernah pakai nih. Bagus nggak Hmm, ya kira-kira? ya. Saya kayaknya kok baru denger sih merek ini. Wah, gimana ya? Oh, halo Pak Dedi. Halo Barusan Pak Deddy. habis selesai TikTokan dia Habis pindah ke selesai sini dia. TikTok ya tadi ya. Pindah lapak gantian. Tadi di sana dia yang nge-host, di sini gantian Rica yang nge-host. Iya, iya. Nah, jadi yang perlu kita sadari bahwa memang ada penyebabnya. Nah, Hmm, penyebab ini kalau misalkan kita bisa kupas dan kemudian kita bisa meyakinkan sama si customer, itu harusnya nggak ada masalah. ada masalah benar. Jadi ada dua penyebab biasanya adalah keraguan yang pertama, yang kedua adalah membandingkan dengan produk Membandingkan. lain atau kompetitor. Hmm, Nah, kalau yang menyenangkan adalah dunia sales itu gini. Tadi Rica sudah ketemu mungkin sama ratusan orang, mungkin sama iya, ribuan, mungkin ada juga kali Ca ya. iya, ribuan Selama om. 1,5 tahun ya, ribuan Iya, orang sudah ada ya, sudah, ya sudah. kan? Nah, ribuan orang sudah ada. Dari ribuan orang itu, kira-kira keberatannya kira-kira bisa diklasifikasikan nggak? Ada berapa macam sih keberatannya pelanggan? Keberatannya itu ya kalau misalkan kita sih biasanya keberatan di warna, misalkan Warna, ya di warna, di terus apa harga, lagi? DP, Harga, DP, eh, DP sama angsuran itu angsuran, dan kadang-kadang keberatannya misalkan pengiriman om, itu kadang-kadang juga pengiriman. ada kadang-kadang juga ada problem juga sih untuk pengiriman. Tadi sih Oke, faktor ada 5 nih. Ada lagi 5. nggak yang lain? Belum ada kayaknya. Belum ada. Bisa nggak kamu sebutkan 50 jenis keberatannya pelanggan? Nggak bisa om. Nggak bisa ya? Dari ribuan orang, ternyata keberatannya yang apa namanya? Yang umum ternyata cuma ada 5 loh. Cuma 5, benar. Ya kan? Iya, Tadi benar. harga, kalau kelebihan berat badan. Kelebihan keberatannya di warna, DP, angsuran, terus apalagi pengiriman, asuransi. Iya, asuransi itu kalau Heeh. biasanya itu aja sih. Dari ribuan ternyata cuma ada 5 keberatannya. Kalau Mm-mm. keberatannya itu aja, oke? Mm-mm. Keberatannya itu aja dan lo hadapin tiap hari, lo tambah canggih nggak? Tambah lebih canggih harusnya om. Tambah canggih Iya, menghadapi keberatan-keberatan tersebut, betul ya? betul, iya. Kenapa? Karena kita ngadepin terus-terusan, Nah, ya kan? Dan benar. itu sebenarnya kalau kalau Pak Dedi dulu pernah bikin buku tuh, sales script. Hmm, Semua orang sales harus punya script. oke. Nah, semua orang sales harus punya script. Artinya adalah apa? Kalau keberatannya masalah warna, Hmm, kita sudah punya script. ya, Bagaimana cara menjawab sama si customer? menjawabnya. Keberatan soal harga, bagaimana cara menjawab sama customer? Keberatan karena dibandingkan sama kompetitor, gimana cara Betul. jawabnya sama customer? Ya Ya, dong? benar-benar. Yang pertama kali ketemu nih, saya ketemu sama Rica pertama kali, kemudian saya sales mobil. Hmm, Ketemu Rica pertama, apa namanya, ternyata kendalanya adalah soal DP. ya. Oke? Pada saat ketemu soal DP, terus kemudian Rica masih belum tahu. Apa namanya, saya masih belum tahu gimana cara jawabnya. Setelah Hmm, Rica nggak jadi beli sama saya, gagal dong. hmm, Setelah itu saya tanya sama manajer, Pak, ada customer, tapi masalahnya adalah masalah DP, Pak. Gimana cara hadapinnya? Belajar dong. iya belajar. Pada saat sudah belajar, oh kalau gitu ngomongnya gini, diselesaikan. Artinya begitu ada yang kedua datang, Madani datang terus kemudian bilang, aduh saya masalah sama DP. Saya sudah bisa jawab belum? Udah. Bisa, karena sudah belajar. Bener ya? Terus Benar. kemudian ternyata jawaban ini ternyata nggak mempan sama Madani. Hmm, Gagal juga gitu ya. belajar Gagal juga. juga, dia nggak mau juga. Saya belajar lagi nggak? Belajar lagi. Belajar lagi. Pak, tadi saya udah jawab Pak. Dia keluhan sama DP juga Pak. Tapi dia bilang gini. Nggak bisa. Terus kemudian kita belajar sama senior. Terus kemudian senior bilangin lagi. Oh kalau gitu jawabnya gini. Hmm,
makin pinter. Makin pinter. Ketemu lagi sama orang lain, masalahnya sama, DP lagi. Saya lebih canggih untuk jawab, Lebih canggih. lebih canggih. Lebih canggih. Sebagai sales, kita punya laboratorium. Oke. Sebagai sales, kita punya laboratorium. Adalah untuk apa? Untuk menjawab keberatannya pelanggan-pelanggan ini. Iya. Karena itu tadi, nggak banyak. Iya. Teman-teman yang sales di sini ada Pak Bambang, ada Pak Edi Hasto, tuh kan. Gimana apa namanya menghadapi keberatannya pelanggan? Kurang lebih kayak gitu aja kok, nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi kita bisa belajar lebih canggih lah untuk untuk menjawab keberatannya pelanggan. Tapi sebelum kita ngomongin keberatan, keberatan itu adalah step-step yang terakhir tuh sebelum closing. Iya. Bener ya? Benar. Kalau sudah jawab prospectingnya sudah cocok, terus kemudian masalahnya sudah kita bisa jawab, kita sudah presentasi, di akhir baru yang namanya handling objection. Iya. Kalau handling objectionnya kebanyakan dan masih banyak yang nggak jebol juga, masih nggak terjadi closing, maka perlu diperhatikan adalah depannya bener nggak? Oke. Depannya bener nggak? Prospectingnya bener nggak? Apakah bener-bener ini target marketnya kita sesuai apa enggak nih? Contoh, semua produk pasti ada yang namanya target market, betul ya? Betul. Nah, target marketnya sudah sesuai atau belum? Sama kita ya. Jangan-jangan, sama produk yang kita jual, jangan-jangan kebanyakan handling objection di belakang karena apa? Karena di depannya nggak bener. Oke, benar-benar. Salah target market. Benar banget. Misalkan kita punya produk yang harganya 150 juta. Juta. Tapi kemudian 150 juta kan target marketnya berbeda dengan yang cuma barang 100 juta. 100 juta, benar. Bener ya? Beda ya? Benar-benar. Dari profiling calon pembelinya, oh kalau yang 150 juta, ini profilingnya adalah gajinya misalkan 7 juta. Kalau yang 100 juta barangnya, maka profilingnya gajinya mungkin 5 juta. 5 juta. Nah, kita nawarin barang yang harusnya ditawarin kepada orang dengan yang 7 juta ini kepada orang yang 5 juta. 5 juta. Otomatis banyak mental di handling objectionnya. Kenapa? Karena dipaksain pun nggak mampu. Betul. Nah, itu sih yang perlu kita perhatikan. Tadi Berarti kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan tuh. Yang ada pertanyaan, Pak. Sebentar. Kita sapa dulu Tante Yani. Woi, halo Tante Yani. Tante Yani. Terus ada Bambang Lesmono. Diskonnya kurang, Pak. Bambang. Terus ada pertanyaan juga bertanya Pak Indra, bagaimana mengatasi keberatan customer karena lebih memilih sistem pembayaran khususnya instansi. Nah, itu bagaimana menghadapinya kalau misalkan ada perbedaan keberatan di customer dalam sistem pembayaran. Misalkan kan ada juga kalau di di leasing itu kan ada beberapa leasingnya, KKB misalkan, atau leasing syariah, atau misalkan leasing yang biasanya kita pakai kalau di Astra itu kan biasanya ada leasing juga untuk Astra. Nah, kadang-kadang juga dari pemerintahan atau instansi itu ada memilih perbedaan, misalkan mau ibaratnya kayak tenornya itu agak diperpanjang gitu loh, ada yang seperti itu, atau tempo pembayaran. Nah, itu bagaimana dari pertanyaan Pak Bambang tadi, bagaimana kita menghadapi komplainnya itu tadi, atau mengatasi keberatan customernya tadi, Om. Oke, jadi artinya adalah dia meminta sesuatu yang tidak bisa di-provide oleh apa yang kita miliki gitu ya? Iya. Oke, kalau itu jawabannya sebenarnya yang barusan saya ngomongin, apakah ini target market yang memang kita ini, apakah itu memang target market yang kita arah? Oke. Dalam artian kita sudah tahu kemampuannya kita adalah market yang seperti ini. Oke, ya, benar-benar. Benar ya? Artinya adalah kalau misalkan marketnya tidak seperti ini, maka itu bukan target marketnya kita. Oke. Solusinya dua, tapi Pak, itu target market besar banget. Itu menarik banget. Ini kalau nggak digarap sayang. Iya.
Artinya apa? Artinya adalah kita nggak mau merubah target marketnya, kita mau mengarah target market yang ini, tapi itu berarti adalah kita harus merubah yang di sini. Oke. Ya, 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 ya. Mampu nggak kita ngerubah yang di sini? Contoh, oh yang ini maunya adalah leasingnya syaratnya seperti ini. Hmm. Leasingnya kita nggak bisa nih pakai yang ini. Hmm. Artinya kita harus cari vendor lain dong. Ya. Ya kan, mencari solusi untuk masalah yang ini. Karena ini adalah target market yang menarik banget. Tapi kalau ini target marketnya cuma, apa namanya, sorry to say ya, maksudnya ini adalah nggak besar-besar banget, terus kemudian kecil, kemudian banyak masalah, jangan Hmm. fokus. Kenapa? Oke. Karena target market kita sudah ada di sini. Carilah target market yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita jual. Yang kita jual ya. Jadi fokus ke situ. Karena saya yakin 250 juta penduduk Indonesia gitu ya. Masa Hmm. sih kalau nggak ada satu yang ini terus kemudian kita jadi nggak makan? Iya, benar. Ya kan? Nggak semuanya juga 250 juta penduduk Indonesia itu harus jadi marketnya kita. Iya, Gitu. benar. Jadi kita harus mencari adalah orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan target marketnya kita. Hmm. Nah, kalau sudah sesuai target market, terus kemudian masih masih menghadapi keberatan dan itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar gitu ya, karena ada ketertarikan, terus kemudian mau beli tapi ada keberatan. Nah, kita bantu untuk meringankan, mencarikan solusi. Nah, saya di sini ada kayak strategi gitu ya, strategi Iya. untuk bagaimana bagaimana menghadapi keberatan pelanggan. Biasanya kalau misalkan ada keberatan gitu ya, sales ketemu keberatan. Aduh, harganya mahal. Masa segini mahal, Pak? Ini murah, Pak. Bapak boleh bandingin deh sama toko sebelah, bla 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 bla. Salesnya apa ya? Baper, baper. Iya, Salesnya betul. baper. Customernya di debat gitu ya, customer di debat. Nah, Hmm. pertanyaannya kalau Rica nih ketemu sama sales, terus kemudian kita baru ngomong sepatah, dua patah, kemudian si salesnya ngegas. Kira-kira Rica Hmm. nyaman nggak dengan sales seperti itu? Nggak nyaman banget, Om. Nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, kira-kira mau nggak beli sama dia? Nggak banget. Nggak juga ya. Nggak banget. Padahal ketertarik sama produknya, Ya. cuma kita baru menyampaikan satu keberatan, terus kemudian dia ngegas. Hmm. Bikin kita jadi nggak nyaman. Nggak nyaman, benar. Betul ya? Nah, pada Betul. saat bikin kita nggak nyaman, jadi sebenarnya customer ini nggak jadi beli, bukan karena keberatannya tadi. Tapi karena Tapi kitanya ya. karena kitanya. Karena Benar. kitanya tidak menghandle keberatan tersebut dengan baik. Gitu. Jadi saya punya satu strategi gitu ya, bagaimana cara menghadapi keberatan dan ini banyak juga di apa kalau Hmm. kita Google juga banyak sekali. Ini adalah yang biasa saya pakai gitu ya. Yang pertama adalah pada saat menghadapi keberatan karena saya punya mindset bahwa keberatan itu adalah sesuatu yang wajar Wajar. Hmm. dan sesuatu yang menunjukkan bahwa customer ada minat, maka saya ngadapinnya santai. Oke. Yang pertama santai dulu, terima Santai. dulu. Terima dulu ya, Om ya. Terima dulu. Misalkan keberatannya apa? Ah, harganya kok mahal sih? Ah, Gitu ya. Kalau dibilang mahal, oh ya udah. Oh iya Bu, mahal ya Bu ya. Terima dulu. Setelah diterima, baru kemudian diklarifikasi. oke. Sorry, Bu Rica. Tadi Bu Rica kan bilang harga kita mahal. Harga kita mahal itu dibandingkan dengan Dibandingkan apa ya sama Bu? siapa ya? Oh. Kita Klarifikasi mesti tahu dulu ya, dong. Om ya, keberatannya ya. Iya, klarifikasi. Jangan bilang, enggak Bu, harga kita mah murah. Gitu. Padahal kita belum tahu apa yang dia maksud dengan mahal, dengan apa yang dimaksud dengan murah. Murah, Kita betul. mesti tahu dulu dia bandingkannya dengan apa. Apakah apple to apple atau enggak? Hmm, hmm, hmm. Ya dong. Iya, benar. Mercy dibandingkan dengan apa ya? Dengan merek A gitu ya. Nah, Hmm, nggak bisa dibandingkan apple to apple kan? betul. Jadi kita harus tahu dulu masalah sebenarnya apa. Kita mesti tahu dulu kira-kira dia apa namanya yang ada dalam pikiran dia apa sih. Hmm, Setelah itu baru kemudian kita mencoba untuk memahami jalan pikirannya dia. Jadi yang oke. pertama adalah terima dulu, gitu ya, Terima dulu. terima. Hmm, Setelah terima kita klarifikasi. hmm. Setelah klarifikasi baru kita memahami. Memahami jalan pikirannya dia dan kemudian sambil kita memikirkan kira-kira solusinya apa. Solusinya apa? Dari keberatan itu tadi ya, Om ya. Betul. Supaya apa? Supaya
kamu kalau belanja ke pasar gitu ya, kalau Hmm. Rica belanja ke pasar, terus kemudian bawaannya banyak banget, berat gitu ya, Hmm. kira-kira kalau ada yang bantuin, seneng nggak? Senang banget Om. Seneng banget. Senang Karena banget. kenapa? Karena dia meringankan bebannya kita, betul ya? Meringankan betul. Sama juga dengan sales. Oke. Sales ketemu sama orang, sama Hmm. customer, customernya keberatan, Hmm. sales jangan nambahin, Jangan nambahin beratnya ya Om ya, tapi jangan nambahin beratnya, meringankan bebannya. tapi meringankan bebannya. Memberikan solusi yang tepat. Nah, kita harus memberikan solusi yang tepat. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu kok masalah produknya kita sudah tahu. Kemudian masalahnya Hmm. dia kita sudah tahu, ya Hmm. kan? Sudah ada masalah, sudah tahu solusi. Ya, Tinggal kita gabungkan. Pada saat kita sudah menggabungkan masalah dengan solusi, harganya pas, cocok, ya sudahlah. Tinggal pasti akan beli. terjadi yang namanya penjualan itu tadi ya Om ya. Yes, benar. Tapi kalau misalkan belum apa-apa baru dikasih keberatan sedikit udah langsung ngegas, udah Udah langsung ngegas. ngomel-ngomel, udah langsung galakan salesnya. Nah, itu hati-hati deh. Iya, 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 iya. Tapi benar banget sih apa yang dikatakan sama Om Indra ya. Kita itu sebelum kita menjual, kita harus menentukan target market yang sesuai dengan diri kita. Ibaratnya Hmm, kita tahu nih diri kita itu seperti apa dan target market yang harus kita kerjain itu target market yang harusnya sesuai seperti apa gitu Om ya. Jadi yes. untuk masuk pun mengikuti penjualan pun itu udah pas dan settle dengan diri kita gitu ya Om ya ibaratnya ya. Iya, betul. Oke, siap, siap. Nah, Rica selama ini sudah jual berapa unit, Cak? Kalau per semester ini 26 Om. 26. Dari Iya. 26 itu ada profiling nggak? Yang beli itu siapa aja sih? Apakah sama-sama misalkan mungkin pria atau wanita mana yang lebih Hmm, banyak? Kemudian apakah pebisnis atau karyawan? rata-rata Kira-kira sekitar berapa? penghasilan mereka berapa gitu? Kalau di semester ini saya udah jual sekitar 100 unit, 100 berapa ya? 100 sekitar 120-an Om, 120 unit. 1,5 tahun ya. 120 unit, 1,5 tahun, mantap. Artinya tiap tiap bulan berapa tuh? Hampir Setiap bulan 8 Om, 8, 9, 8 10. ya? Wih, 8 sampai 10, mantap. Gitu. Bentar. Terus profilingnya ada nggak? Profiling Yang apa namanya? itu pekerja Om. Pekerja, Rata-rata ya, oke. rata-rata pekerja. Sorry Om, Terus? ini saya masih di kantor, jadi Oh, mau bentar Om ya, sorry sorry. iya, 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 siap. Oke, tadi mau pulang, nggak Heeh. belum sempat pulang, jadi live-nya di kantor. Wih, masih di kantor jam berapa? Jam 9, Bo. Wih, luar biasa. Biasanya pulang jam 10 Om. Nah, itulah contoh sales yang jualan 10 unit per bulan loh. Artinya seminggu dua, seminggu closing dua tuh rata-rata Iya, tuh. Seminggu closing dua. Oke, that's good. oke. Ya, Jadi kerja keras itu pasti menghasilkan ya. ya, ya karena proses tidak mengkhianati hasil katanya Om. Nah, Hmm. ada profiling nggak, Cak? Itu apa namanya yang beli siapa aja? Ada, rata-rata sih pekerja Om, pekerja atau Hmm? PNS gitu kan karena di Daihatsu sendiri itu ada program untuk PNS. Jadi kita Hmm? lebih memprioritaskan untuk PNS, guru sama BUMN yang untuk bisa dapat up diskon. Jadi Hmm? rata-rata customer-customer saya itu pekerja dan PNS. Jadi memang fokusnya di situ ya. Nah, memang fokusnya di situ. Karena Nah, itu rata-rata yang tadi saya bilang itu adalah list target marketnya Rica. ya benar. Pada saat kemana-mana, pada saat keliling gitu ya, pada saat keliling jalan-jalan itu yang radarnya itu harus 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 nyala terus adalah kalau yang sesuai sama target market langsung samperin kan gitu. Iya benar-benar. Yang bukan Jadi target market udah biarin aja. jadi Jangan mau jangan dikejar, yakin jangan aja Om ya. dipaksain gitu loh. Iya, iya. Jangan dipaksain. Dan saya yakin juga setiap produk, setiap merek, setiap jenis apa namanya item itu punya target marketnya sendiri-sendiri. Punya target market sendiri-sendiri benar. Kadang-kadang kita jadi apa ya? Kadang-kadang kita jadi desperate, kadang-kadang kita jadi putus asa Iya. karena ternyata salah target market. Gitu, benar.
Jadi kita harus benar-benar tahu ya Om ya tentang diri kita dulu untuk Mm-mm. bisa mencari customer yang sesuai dengan apa yang bisa kita kerjain ya. Ibaratnya kalau di Iya. dunia sales otomotif itu seperti itu ya Om ya. Ya, ya. Yes, bukan cuma di otomotif sih, di mana-mana juga Iya, sama kurang lebih ya. iya, benar. Sama Iya. seperti itu ya, benar-benar. Heeh. Ibaratnya sesuai Kecuali, dengan ke- radarnya kita Om ya. iya. Dan begitu juga contoh, saya kan di asuransi gitu ya. Di asuransi saya punya produk sekian banyak gitu, banyak banget produknya. Tapi lebih baik daripada semuanya digarap, mendingan kita fokus pada satu atau dua jenis produk yang memang memang kita kuasain benar dan kemudian kita fokus adalah kepada target market yang sesuai. Oke, yes, Gitu. betul Om. Saya jadi punya ilmu baru nih. Ini Om, ada yang tanya dari Ya, siapa? Didit Coach tanya, Didit. kalau target market sudah benar, tapi dia Mm-mm. benar-benar nggak butuh produk kita karena memilih kompetitor. Nah, Mm-mm. itu bagaimana solusinya atau Target market sudah benar, tapi target kemudian market pada sudah saat kita benar? deketin, dia mendekati kompetitor malah ya. Nah, tapi dia benar-benar nggak butuh produk kita karena memilih kompetitor. Mm-mm. Itu Oke. bagaimana solusinya? Pertanyaannya adalah kenapa dia memilih produk kompetitor? Hmm, 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 hmm. Ya dong, kita harus tahu juga kenapa dia memilih produk kompetitor. Apa Ya, apa yang menyebabkan dia memilih produk kompetitor. benar. Terus kemudian kita juga mesti tahu juga positioningnya produk kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Sekitar kita, oke. Apa sih kekuatannya produknya kita? Apa sih kekuatannya produknya kompetitor? Hmm, 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 hmm. Dan kemudian yang mesti kita fokus adalah, nah gini, contoh adalah apa yang gampang ya? Handphone deh. Handphone, ya, benar. Jualan handphone gitu ya. Handphone kan banyak banget sekarang. Mereknya Ya. ada banyak banget, terus kemudian tipenya mirip-mirip, harganya mirip-mirip. Hmm, Ya kan? Tapi masing-masing produk itu punya kekuatannya sendiri-sendiri. ya. Ya dong? Kita mesti tahu dulu kekuatannya produknya kita apa. Hmm. Dan kemudian bukan cuma kekuatannya produknya kita. Hai Papi Bayu. Ya. Jadi bukan cuma tahu kekuatannya produknya kita, tapi kita juga mesti tahu adalah gini, kalau yang namanya kekuatan produk itu ada di spesifikasi. Ya. Tapi spesifikasi ini calon customer kita nggak ngerti. Hmm, hmm, Kita hmm. harus menerjemahkan spesifikasi ini menjadi sebuah value buat dia. Oke. Menjadi sebuah benefit buat Benefit. dia. Hmm, hmm, hmm. Menjadi sebuah benefit. Contoh, produk Daihatsu yang paling laku apa, Cak? Xenia sama Terios, Om. Xenia sama Terios. Ya. Oke. Kalau kita ngomongin Xenia dan Terios itu artinya kan head to head banget. Xenia itu dengan Avanza, Terios itu dengan Ras. Keras. Benar. Bener ya? Benar. Nah, secara harga mana yang lebih tinggi? Tinggi toko sebelah, Om. Toko sebelah lebih tinggi. Tapi laku nggak dia? Nggak seberapa laku. Nggak seberapa laku, tapi ada yang beli nggak? Ada yang beli. Tetap ada yang beli. Bener ya? Artinya harga bukan berarti itu adalah sesuatu yang menyebabkan customer beli, betul nggak? Betul. Betul ya? Kamu jualan dengan harga yang lebih murah, tapi belum tentu bisa jualan kepada semua orang, betul kan? Benar banget. Artinya apa? Artinya adalah masing-masing produk punya pasarnya sendiri-sendiri. Pasar sendiri-sendiri. Balik lagi ke pasar lagi, Om ya. Iya, balik lagi ke pasar lagi. Nah, pertanyaannya adalah si Daihatsu ini punya kekuatannya apa sih? Oke. Kekuatannya misalkan contoh adalah karena bandingin sama toko sebelah, contoh harganya lebih murah. Kebetulan harganya lebih murah. Kalau ngomongin harganya lebih murah, maka ini kan cuma ngomongin spesifikasinya doang. Iya. Tapi pertanyaannya adalah benefit buat pembelinya apa? Oke. Ya, Kamu ya. nggak bisa ujuk-ujuk datang ke customer terus kemudian bilang, Pak beli ini aja harganya lebih murah. Hmm,
Tapi ini harus dikonversi menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan buat dia. Hmm. Menjadi sesuatu yang menjadi benefit buat dia. Pak, Iya. ngapain beli yang itu harganya beda 10 juta? Dengan 10 juta itu Bapak bisa beli sesuatu yang lain. Misalkan dia ada anak misalkan ya. Anaknya Hmm. masih baby misalnya. Iya. Mendingan Bapak beli yang ini 10 jutanya bisa dibelikan baby chair, Ya bicara. car Iya. seat. Ya kan? Bisa dibelikan car seat supaya apa? Supaya dedeknya lebih aman. Iya, 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 iya. Namanya keluarga muda, terus kemudian baru punya baby, sayang banget nggak sama babynya? Sayang banget. Sayang banget. Iya. Pada saat dia sayang banget, Pak, kalau Bapak pakai baby chair, maka ini lebih aman. Ya dong? Iya, Kalau iya, iya. misalkan ya amit-amit Pak terjadi sesuatu di jalan, babynya aman dengan baby chair. Bapak beli di sana harganya lebih mahal, tapi nggak apa namanya budgetnya nggak cukup nih buat beli baby chair. Mendingan Bapak beli ini dapat baby chair. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan adalah sesuatu value yang lebih. Value, benar. Buat customer ya. Heeh. Iya. Terus kemudian misalkan adalah dia ternyata anak muda, anak gaul, papi Bayu gitu kan ya suka suka apa namanya? Suka modifikasi mobil misalnya. Itu bisa ditawarkan sebagai nilai tambah, bukan cuma ngomong ujuk-ujuk ini harganya lebih murah. Hmm. Tapi ini harus diterjemahkan menjadi sebuah value, menjadi sebuah benefit yang bisa dirasakan langsung oleh si calon customernya. Betul. Jadi kita memberikan manfaat ya. Kita lebih ke ini manfaatnya ke customer ya. Yes, betul, manfaat. Benar, manfaat yang lebih untuk si customer. Dan customer Hmm. nggak tahu dengan itu. Kita yang harus sebagai sales, kita yang harus mikirin Mikirin. benefitnya buat si customer kalau beli produknya saya apa ya? Hmm. Ya, 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 Apa ya benar. benefitnya produk saya kalau misalkan dia beli produk saya? Hmm. Dan toko sebelah juga punya PR yang sama gitu. Toko yang Ya, sebelah punya punya PR yang sama. Oh, harga saya lebih mahal nih. mahal, ya. Apa apa benefitnya kalau misalkan customer beli produknya saya? Yang pasti bukan Hmm. harga kan gitu. Benar. Jadi masing-masing punya PR dan nanti pada saat di lapangan tinggal kita ngadu argumentasi, ngadu apa namanya, ngadu benefit mana yang lebih diterima oleh si customer. Hmm. Yes. Gitu, Betul. Ca. Mudah-mudahan menjawab ya tadi siapa yang nanya? Si Pak Si Pak Didit, Pak Didit. Mudah-mudahan menjawab Pak Didit ya. ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya juga. Kita buka sesi pertanyaan dan kita juga tetap sharing ke Om Indra ya Om ya. Terus selain Siap. itu apa lagi Om? Kira-kira tapi benar sih Om. Beberapa dari customer saya juga yang Hmm. mungkin ada keberatan dari perbandingan harga dari toko sebelah misalkan atau dari perbedaan harganya itu juga tergantung dari kita sebagai seorang sales ya. Kalau misalkan kita bisa memberikan solusi, kita bisa kalau kata Pak Dedi itu kita bisa menyentuh hatinya. Nah, Hmm. kadang-kadang itu keberatan-keberatan itu akan menjadi nomor kesekian gitu loh. Dan dia akan, oh udahlah saya percaya misalkan, saya percaya nih Iya. sama mbaknya karena dari itu dari kedekatan. Jadi kalau misalkan kita ke relationship ya Om ya, ke Hmm. relationship lah. Jadi kalau misalkan kita sudah memberikan relationship atau hubungan yang baik sama customer, customer itu tidak akan merasakan keberatan itu. Bahkan mungkin merasa terbantukan dengan solusi-solusi yang bisa kita berikan ke customer tersebut. Itu sih yang pengalaman saya. Yes. Ya, jadi harus ada trust ya. Iya, Kita harus benar. bangun trust sama si calon pembeli ya. Betul sekali. Nah, kalau pengalamanmu kira-kira gimana sih cara membangun trust yang baik dengan calon pembeli? Apa yang kamu lakukan? Pada waktu biasanya sih saya kayak misalkan ketemu dengan beberapa customer, saya tidak pernah menganggap si customer itu adalah customer saya. Tapi Hmm. saya langsung melakukan hubungan baik itu kayak misalkan care ke misalkan kayak update apa ngomen statusnya misalkan atau Mm-mm. lebih ke apa kayak hubungan kakak atau hubungan sahabat saudara gitu. Jadi kayak misalkan si customer itu ada butuh butuh beberapa misalkan kayak dia nggak punya NPWP tapi kita memberikan solusi oh nggak apa-apa nanti kita meringankan ibaratnya Mbak biasanya kan saya ada pengen beli mobil misalkan tapi saya nggak punya NPWP misalkan karena kan Hmm. syarat kredit oh nggak apa-apa Bu tenang aja nanti saya bantu jadi saya lebih meringankan apa-apa yang menjadi keberatan si customer itu tadi Om.
Ya, Itu kembali biasanya. lagi kepada meringankan kan? Meringankan. Meringankan sesuatu yang berat buat mereka yang tadinya mereka mikir, aduh, saya nggak bisa dong apa namanya beli mobil karena saya nggak punya NPWP. Tapi Rica datang Hmm, dengan saya bantu gitu saya kan ya. bantu ya. Sementara mungkin ada sales lain, mungkin dia sudah ngobrol sama sales lain, tapi saya nggak punya NPWP. Oh, sorry bu, maaf bu, kalau nggak punya NPWP nggak bisa. Hmm, ya ya. Ya kan, bisa jadi seperti itu. Pada saat ketemu sama Rica, terus kemudian Rica bilang, oh saya bantu. Oh, Iya. artinya masalah saya tentang NPWP selesai. Setelah masalah Hmm, NPWP selesai, ya sudah lanjut dong dengan pembelian. iya. Terus kadang-kadang saya juga jarang om kalau misalkan ketemu sama customer gitu, Hmm? jarang closing openingnya ya, opening statement itu jarang saya langsung ngobrolin mobil. Jadi saya Hmm. menggali dulu kebutuhan si customer, saya mencari informasi dulu tentang karakter customer itu seperti apa. Nah, jadi saya ngobrolnya itu ngobrol masalah kayak misalkan anak atau masalah suami atau istri, tapi lebih ke pribadinya si customer itu untuk bisa mencari kedekatan secara emosionalnya itu om. I Gitu. see. Jadi itu Heeh. yang sudah kamu lakukan ya, dan itu Ya, terbukti itu berhasil ya. terbukti berhasil. 120 dalam 1,5 tahun. Gila, 3 hari sekali closing satu. Nah, Cak, dari 3 hari sekali closing satu itu berapa banyak yang nolak, Cak? Yang nolak itu kalau misalkan karena tingkat Yang beli kan SPK, 120 nih. nah, itu yang nolak 120 itu sekitar berapa ya? Biasanya kan kita ke SPK DO ya Om ya. SPK Hmm. itu surat pemesanan kendaraan DO itu terjadi ini. Itu hampir 90% jadi 10%-nya Om. Itu kan yang sudah SPK tapi nggak jadi DO ya. Iya, itu tingkatannya Oke. sekitar 90% Nah, SPK itu DO. Jadi yang untuk di gagalnya prospek, itu sekitar 10%-nya. yang di prospek, Yang di prospek sekitar hampir 50%, Om. 50 sampai jadi dari 40%. 50%, jadi kurang lebih sekitar 200 lebih dong. Udah dua langsung. ratus yang didatengin, terus kemudian 120 beli. Iya, 120 beli. Jadi Oke, bagus 80. banget dong. Nah, Iya, artinya apa yang dilakukan sampai bisa 50% dari yang didatengin itu beli. mindset kembalinya Om. Jadi Ah, dalam hati saya selalu memberikan mindset bahwasannya orang yang sudah ketemu saya harus terjadi namanya SPK gitu. wih, Jadi mantap. gitu. Jadi kita kan sering main dunia media sosial ya Om ya. Untuk Ah, penawarannya kalau saya sendiri ke media sosial. Jadi orang tanya-tanya dulu di media di by chat, by WA dan segala macam. Tapi begitu ketemu saya itu harus minimal 95% atau 99% harus hmm, jadi SPK. Itu mindset saya wih, seperti itu. Gitu. mantap. Jadi itu teman-teman ya, mindset sebarang sales itu penting banget gitu. Jangan jangan Penting terus banget. kemudian belum belum ketemu aja sudah ngedown gitu kan? Benar. Iya, saya sering ditanyain sama teman-teman bagaimana kok bisa menghasilkan closing yang banyak. Saya Mm-mm. jawabnya kadang-kadang bingung om, karena Mm. saya cuma bilang adalah mindset. Kita harus memperbaiki mindsetnya kita dulu, biar benar, Mm. biar semuanya juga bakalan benar gitu sih. Soalnya apa yang Oke. saya lakukan dengan teman-teman itu juga hampir sama. Mereka juga Mm-mm. pasang iklan dan segala macam. Cuman karena mindsetnya kita beda, saya mempunyai mindset orang yang ketemu saya harus SPK, orang yang Harus ketemu saya SPK. harus SPK dan orang yang sudah ketemu saya harus sampai DO ibaratnya seperti itu. Heeh. Jadi mindsetnya saya seperti itu. Gitu. Dari 120 yang beli itu, berapa banyak yang sudah kamu kenal sebelumnya? Nggak ada. Nggak paling ada. sekitar paling sekitar 10 orang kali om. Oke, Mungkin jadi 90% itu adalah orang-orang yang tidak dikenal ya. ya orang-orang baru semuanya om. Nah, saya mau apa namanya masuk sedikit adalah tadi barusan ada yang bertanya, bagaimana Hmm. caranya cari calon nasabah, Pak Ketut Generali. Hmm. Wah, Untuk general ini. Terus ada ya, dari Iqbal, Pak Indra mau nanya, di era seperti ini ah, banyak sekali customer yang hot prospek, tapi untuk mm-mm. mencari dealnya
Mm-mm. terkadang jauh di harapan gitu Om Iqbal Nah, Herdiana. ya, kenapa? Kenapa jauh dari harapan? Hmm. Kenapa jauh dari harapannya sebelah mana gitu? Saya nggak tahu kan, saya bukan bukan cenayang gitu ya. Ya, ya. Nah, ya Pak Iqbal, tolong tolong dielaborasi lagi tentang kenapa jauh dari harapan. Nah, tapi Bukan. sebelumnya saya mau tanya lagi tentang yang Pak Ketut tuh. Tadi kan Mm-mm. soalnya menarik sama yang Rica nih, 90% dari orang yang tidak dikenal. Sementara Pak Ketut tadi nanya gimana caranya cari calon prospek. Jadi Ya, apa yang kamu lakukan, Cak? saya pakai media sosial Om. Jadi Ah, orang di media sosial yang sudah chatting itu saya kelola. Ibaratnya saya mm-mm, selalu follow up atau cuman hanya sekedar say hello atau saya kan masuk di ini apa itu namanya OLX juga. Jadi kadang-kadang ada mm-mm. yang cuman lihat nomor saya aja saya chat. Nah, karena Oh, biar chat oke. itu biar terjadi komunikasi. Jadi kalau Ya. misalkan kadang-kadang teman-teman salahnya itu kalau orang cuman ngelihat ngelihat apa kan itu ada notification-nya tuh Om. Kalau orang yang Mm, ngelihat apa itu namanya ngelihat nomornya kita itu dibiarin gitu. Kalau saya mm, dia ngelihat nomor tapi saya chat. Eh, mm. mari saya bantu gitu. Jadi di saat Ya. saya chat, nah akhirnya terjadilah komunikasi berlanjut. Itu. Dari tadinya cuma ngeliat doang, sekarang jadi ada hubungan Mm-mm. gitu ya. Iya betul. Oke, that's very good. Jadi Pak Ketut, jangan patah semangat gitu ya, tapi karena orang-orang banyak di luar sana, terus kemudian kita tinggal mencari cara adalah bagaimana caranya kontak. Tapi yang dilakukan Rica ini adalah luar biasa karena dia menciptakan sesuatu yang tadinya tidak tidak ada hubungan menjadi sesuatu hubungan. Karena itu harus ditingkatkan pelan-pelan, betul ya, Cah ya? Bener Kak, oh Dari bener. yang tidak kenal, kenalan dulu. Kayak inilah Mhm, kayak pacaran gitu ya. Dari nggak ya. kenal, cuma lihat-lihatan, terus kemudian dideketin kenalan, dari kenalan, abis kenalan terus kemudian temenan, temenan kemudian Mhm, pacaran sampai akhirnya ke jenjang yang berikutnya. Nah, bener. jadi begitu juga dengan jualan sih. Tadi Mhm, Rica pasang di OLX, orang ngelihat nomor teleponnya aja langsung dikontak iya. dari sesuatu yang tadinya nggak tahu siapa dikontak dulu, dibales, oh Mhm, mhm. kenal, terus kemudian ada ngelihat kontak artinya apa, artinya ada ketertarikan kan gitu. Iya bener. Setelah ada ketertarikan terus kemudian ngobrol-ngobrol lagi cari mobil pak gitu ya, Mhm, mhm. dan Terus seterusnya terus kemudian monggo saya bantu untuk pembelian mobilnya gitu. Saya pasti oke. gitu. Oke, nah itu teman-teman ya yang perlu dilakukan juga, kita harus membina hubungan sih dengan orang lain, Mhm. dengan calon-calon customer. Oh, Iqbal Hino, Oh jauh Iqbal di Hino. harapan. Ini apa namanya, anak buahnya Madani nih. Jauh dari harapan itu artinya tidak jelas dealnya itu kapan. Heeh. Oke, tidak jelas dealnya itu kapan. Yang perlu dilakukan adalah tetap bina hubungan sih, Bal. Jadi apa namanya mesti dicari tahu adalah kenapa tidak terjadi penjualan, kenapa tidak terjadi deal. Itu yang mesti kita tempel terus. Mungkin memang bukan saatnya, mungkin memang belum saatnya, tapi Mhm. mungkin juga ada keberatan-keberatan yang belum belum dikeluarkan sama si nasabah, sama si klien. Hmm, hmm, hmm. Kalau misalkan keberatan itu sudah bisa kita keluarkan, baru kemudian kita carikan solusinya. Solusi ya. Mm-mm. Betul sekali. Aduh, sekarang ini mah contoh kalau apa namanya Hino gitu kan ya, misalkan produk apa namanya yang membeli misalkan adalah jasa apa yang terkendala sama COVID misalkan sekarang kurang Mhm. order misalnya, yang mungkin memang Mhm. belum saatnya. Mungkin saatnya adalah sekarang kita cari customer yang baru sambil tetap keep in touch sama yang lama. Tapi kemudian kalau Mhm. misalkan masalah dia adalah aduh kayaknya apa cash flow-nya berat. Nah, mungkin kita bisa carikan solusi tuh. Iya, iya. Ya kan, carikan solusi mungkin dengan tenor yang lebih panjang sehingga cash flow-nya Mhm. lebih lebih bisa Lebih muter dan besar. kemudian si customer ini bisa bisnis tambah berkembang ya. Intinya Mhm. adalah fokusnya sales itu harus bagaimana membuat hidupnya customer lebih ringan, lebih mudah. Dengan solusi-solusi yang kita berikan itu ya Om ya. Dengan solusi-solusi yang kita berikan. Jadi jangan customer sudah beli produknya kita, kemudian sesudah beli produknya kita, hidupnya dia tambah berat. Tambah berat, benar. Yang hidupnya tambah ringan cuma salesnya doang, ya kan? Yang Iya, iya. hidupnya tambah ringan salesnya, sementara hidupnya customer tambah berat. Kalau Tambah yang kayak berat. gini dijamin, dijamin dia nggak akan balik lagi.
Iya benar Om. Ya kan? Fokusnya sales itu adalah harus bagaimana caranya supaya produk yang kita jual, produk atau jasa yang kita jual bisa membuat hidupnya customer lebih ringan, lebih enak, Hmm. lebih nyaman. Dia bisa tidur nyenyak kalau malam karena Hmm. dia sudah beli produknya kita. Sudah produk kita. Heeh. Kalau misalkan bisa lakukan itu, maka yakinlah bahwa yang namanya produk yang kita jual pasti ada beli. Oke. Gitu. Siap. By the way, tinggal 3 menit, Cak, sebelum kita diputus Lanjut, sama Om. Instagram. Kayaknya harus berlanjut ini Om. Saya ngomong-ngomong saya mau pamer. Wah, Wih, tuh. keren. Itu Ada bosan kayaknya tumbler, Om ya. tumblernya komisi. Ini adalah Iya. terkait dengan ulang tahun ke-9 komisi tanggal 11 bulan Iya. 11 kemarin. Dan ini ada tumbler eksklusif banget. Wah, keren. Ini bisa nahan Ber- panas dan nahan dingin sampai 12 jam. Kalau mau beli bisa hubungi Tante Yani ya, bisa pesan ke Tante Yani. Ah ya, pesan sama Rica aja lah. Ya, nanti bisa DM ke Komisi Jatim, nanti saya akan meneruskan ke Tante Nah, Yani. iya tuh. Ya. Oke, jadi itu Cak, mengenai handling objection, jangan Siap. jangan dibawa sedih. Mungkin yang pertama adalah target marketnya gimana, terus kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita menghandle apa namanya, menghandle keberatan-keberatan itu sih. Keberatan-keberatan ya, benar. Siap. Mm-mm. Kayaknya kita harus ada sesi yang kedua ini Om, untuk ngobrol masalah handling objection Om. Siap Kayaknya diatur, sejam ini kurang kurang banget ya Om ya. siap siap diatur diatur nanti ya. Siap, siap. Mudah-mudahan berguna lah untuk teman-teman sekalian. Siap Om. Mungkin ada closing statement Om untuk teman-teman komisi yang sudah nonton live IG hari ini atau yang Oke, mungkin nanti. yang pertama adalah thank you banget untuk semua yang sudah hadir, yang sudah bertahan sampai akhir gitu ya hari ini. Dan kemudian untuk teman-teman yang masih belum join komisi, joinlah ke komisi karena di komisi banyak sekali acara-acara yang gimana kita saling mengembangkan, saling bantu, saling sharing pengalaman gitu ya. Terus dan setiap minggu kita selalu siapkan adalah acara-acara dan topik-topik yang menarik. Jadi follow aja ke Instagram Komisi Nasional. Di situ ada banyak sekali info-info yang menarik. Dan kalau misalkan teman-teman ada di daerah-daerah yang ada chapter komisinya, langsung join aja ke komisi supaya bisa kita kembangkan profesi sales ini sama-sama. Betul Gitu. sekali, karena profesi sales itu adalah profesi yang sangat terbaik ya Om ya. Yes, dan jangan takut karena di sini banyak sekali dari berbagai merek, dari berbagai industri gitu ya. Rica di Daihatsu, temennya ada yang dari Suzuki, ada yang dari Toyota, ada yang dari macam-macam gitu ya. Dan kita di komisi nggak ada sara, nggak ada apa namanya, nggak ada saling sikut-sikutan brand segala macam-macam. Kita memang mau mengembangkan profesi ini sama-sama. Betul, dan kita belajar bareng tentang dunia selling ya Om. Yes, kita belajar bareng. Yes. Oke, Om Indra, terima kasih banyak untuk waktunya Om. Thank you Kita juga Rica. untuk di lain waktu mungkin ada lain sesi lagi kita akan belajar bareng sama Om Indra, pakarnya sales, yaitu Ketua Komisi Nasional. Terima kasih Om Indra. Apa ini? Ya, kita ngobrol lagi ya Om, tentang sesi keduanya. Atau Siap. sesi-sesi Thank you selanjutnya. semuanya. Ya, terima kasih Om Indra, terima kasih Oke, semuanya yang bye-bye. sudah bergabung pada IG Live malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita sama-sama kepakan tangan bilang saya bangga jadi sales Indonesia. Saya bangga jadi sales Indonesia. Oke, Mantap. terima kasih Om Indra. Selamat malam. Oke, see you. Bye-bye.